Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat-rapat host Angga, rapat Tech Hunters dan sahabat AG dimanapun kalian berada. Teman-teman, mungkin kalian ada beberapa yang sudah melihat di postingan saya bahwa semalam kami bertemu dengan seorang bapak-bapak yang menghabiskan waktunya 3 tahun belakangan ini di pinggiran jalan Kota Sorong. Nah, dan beliau itu hanya memiliki pakaian di badan dengan sehelai kain sarung selama 3 tahun ini. Nah, jadi semalam itu alhamdulillah kita sudah alhamdulillah semalam juga itu ada hamba Allah yang menyediakan tempat dan bersedia untuk menampung beliau, Bapak Yunus ya namanya, Bapak Yunus. Nah, kan Bapak Yunus ini rencananya kita mau pulangkan ke kampungnya, tapi akses ke sana itu tidak ada, tidak tiap hari ada. Jadi untuk sementara beliau di rumahnya si mbaknya dulu sampai nanti ada jadwal kapal untuk kembali ke kampungnya. Itu saya ada bawain sabun, peralatan mandi dan alat cukur. Nanti kita sekalian cukurin ya biar kelihatan rapi Pak Yunusnya. Oke, kita let's go. Nah teman-teman, ini saya sudah dengan Pak Yunus. Tuh Pak Yunusnya. Pak Yunus, lihat sini. Habis ini kita mandi, oke? Kita mandi, terus kita rapin biar cakep, biar ganteng. Oke? Sip. Ya, kalau mau dibilang Pak Yunus ini seperti mengalami semacam trauma sih. Entah apa yang terjadi di masa lalunya, pasti semua orang punya masa lalu ya, entah jelek atau buruk. Yang pasti kita sesama umat manusia ya satu aja sih yang saya tahu, saling membantu, itu aja. Oke. Jadi kita tunggu Pak Yunusnya siap-siap dulu, mandi, kita rapin jenggot di kumisnya biar ganteng kembali. Saya lupa sih tadi cariin baju, ntar deh dari sini habis mandiin Pak Yunus kita cariin baju. Oke. Let's go mandi. Kenapa? Ada ini.
Oke guys, sudah selesai. Pak Yunusnya lagi cuci muka. Oh, udah selesai. Nah, yang penasaran gimana penampilannya Pak Yunus? Bentar ya. Ini bajunya. Pakai baju dulu. Tambah cakep lah pokoknya. Wih, yang tambah ganteng betul ini Pak Yunus. Kalau pulang ke Yilu jangan kebanyakan senyum ya, bahaya. Nah, ini teman-teman Pak Yunusnya sudah rapi, udah bersih, udah ganteng. Udah bisa cari cewek nih. Oke, teman-teman. Jadi tadi sedikit ngobrol dengan Pak Yunus. Pak Yunus itu ternyata pertama kali ke Kota Sorong itu dari Yilu, dia ikut motor laut, kata beliau. Dia ikut motor laut sampai di Sorong, dia ikut kerja-kerja serabutan sama ada orang Manado dulu, dia sudah lupa juga namanya, ikut-ikut kerja mesin laut ya. Nah tuh mesin laut, kerja-kerja mesin laut. Nah setelah orang-orang yang diikuti sama Pak Yunus itu kerja mesin laut, setelah dia pulang ke Manado, nah Pak Yunus nih bingung mau tinggal di mana. Dia juga udah nggak punya ongkos untuk balik lagi ke Yilu. Jadi ya kayaknya sih dia orangnya sedikit pemalu nih. Iya ya Pak Yunus ya. Dia orangnya sedikit pemalu. Nah, ini yang namanya Mbak Maya. Alhamdulillah yang semalam mau menampung Pak Yunus di kediamannya untuk beberapa hari sebelum Pak Yunus kita pulangkan ke Yilu. Pokoknya mohon doa dari teman-teman semua. Semoga apa yang kita usahakan untuk Pak Yunus adalah sesuatu pokoknya yang terbaik ya. Pokoknya yang terbaik untuk Pak Yunus ke depannya. Dan ingat Pak Yunus, yang jelek-jelek di masa lalu ditinggalkan ya. Nah, sekarang saya mau tanya, terus nanti kalau Pak Yunus pulang ke Yilu, itu rencananya Pak Yunus mau ngapain di sana? Hah? Duduk-duduk saja di Yilu. Jadi gini. Hah? Kerja kebun. Kebunnya siapa? Hah? Oh, dulu Pak Yunus punya kebun di sana. Jadi gini, kalau Pak Yunus memang mau pulang ke Yilu, sudah pasti kita pulangkan Pak Yunus ke sana, entah naik kapal atau motor laut. Tapi yang pasti kita juga pribadi tidak mau setelah Pak Yunus pulang sampai ke sana, terus Pak Yunus tidur di jalan lagi, ya tidak boleh tidur di jalan lagi ya. Jaga kesehatan, itu yang paling utama. Oke? Sip. Nah, oke teman-teman, saya barusan dihubungi kalau beliau Pak Abdullah Gasam sudah ada di bawah. Jadi kita ke bawah jemput beliau dulu ya. Soalnya jalannya agak rumit nih, agak susah kalau mau lewat telepon. Oke? Oke, ini udah tiba nih Bapak YouTuber Kota Sorong, Pak Nizam Sahar. Oke. Coba ceritain dulu tuh. Mas tadi malam itu kan harus kita tadi malam itu kan bagaimana kita bisa ketemu Mbak Maya terus dia yang bawa ke sini? Iya, Mbak Maya ceritain dulu tuh. Tidak, itu saya lihatnya di postingan di KKS. Terus saya lihat ini kasihan sekali bapaknya. Dengan saya pikir itu yang ibunya tuh suami istri ternyata.
langsung ke sana. Kebetulan kan rumah ini kamar kos ada kosong, jadi biar bapak tinggal aja dengan saya. Iya. Jadi pas lihat postingan datang. Saya langsung datang sana. Tanpa disuruh, tanpa. Tidak, itu memang niat dari hati. Bilang artinya. Memang saya biasa. Dan dulu Mbak pernah bilang ke saya, Mbak ya terbiasa juga. Iya. Jadi Mbak Maya ini pernah merasakan susah, Ya. merasa ditinggal oleh orang. Saya selalu tanya bapak, kenapa anaknya ditinggalkan? Pertama dari malam saya ketemu itu kayak bapak lapar. Iya, saya lapar. Kok tega ada orang kayak gitu? Saya pikir aja. Jadi ingat seperti ingat bapak saya sendiri. Saya bilang sama bapak, bapak sehat-sehat. Saya kalau dari sini pasti saya harus bapak. Jadi bapak saya bilang sama bapak, memang tidak usah takut. Bapak tinggal sama saya, bapak anggap saya itu anak aja. Luar biasa, saya merasa apa namanya, merasa bangga, merasa kita masih mendapati orang seperti Mbak Maya ini. Karena memang kita hidup ini perlu punya rasa kepekaan sosial. Jadi terkadang kita itu kalau sudah menikmati hidup, sudah tidak lihat orang di bawah kita. Nah, yang Mbak Maya merasakan itu benar-benar dari lubuk hatinya dia, karena memang itulah yang pernah dia rasakan. Sehingga contoh ketika Pak Yunus begini tergerak hatinya. Dan saya sangat berharap memang di kota Sorong ini maupun di Papua secara umum lebih banyak lagi orang-orang yang punya tingkat kepekaan sosial harus tinggi, punya peduli sosial itu diperbanyak lagi. Karena tentu di kota ini, kota kecil tapi tingkat kerawanan sosial, kesenjangan sosial itu cukup banyak. Nah, kalau kayak beliau begini, kalau tidak diurus terus siapa? Iya kan? Jadi kalau bagi siapa saja yang mungkin menonton video ini, yang merasa punya kemampuan, punya kelebihan, ingat bahwa kelebihan yang ada dalam diri kita tuh itu titipan Allah, itu titipan Tuhan, yang mana itu kita juga diwajibkan untuk lihat ke bawah, untuk melihat orang lain. Mbak Maya dengan kondisi yang ada ini, beliau masih mau untuk merawat. Pelajaran kedua yang bisa kita petik bahwa orang tua itu jangan disia-siakan, mumpung mereka masih hidup. Ini pelajaran berharga bagi siapapun yang nonton, yang masih punya orang tua, baik punya ayah, punya ibu, atau punya ayah saja atau punya ibu saja. Mumpung mereka masih hidup, ingat, mumpung mereka masih hidup, tolong lihat mereka. Karena ketika suatu hari nanti bapak ibu kita sudah tidak ada, disitulah ada rasa penyesalan. Ingat, kalau kita mau memberikan sesuatu kebahagiaan kepada orang tua kita, jangan sampai tunggu kita punya kemampuan. Di saat kita dengan kondisi terbatas, cara yang paling sederhana adalah membahagiakan mereka dengan cara kita. Itu sudah luar biasa kan? Oke teman-teman, di belakang sana sudah ada beliau Pak Abdullah Ghazam yang turun langsung ke lokasi untuk bertemu dengan Pak Yunus. Luar biasa sekali ya jiwa sosial yang dimiliki oleh Bang Abdullah Ghazam. Nah, di sana ada sedikit pesan yang beliau sampaikan. Ingat bahwa orang tua itu jangan disia-siakan. Untuk siapapun kalian yang menonton video ini, jangan pernah sia-siakan orang tua kalian yang masih ada. Tapi dia bisa naik kan? Bisa. Amin. The best. The best. Mas Kece the best. Wah, dia ini Awesome. Maha Guru nih. I love you, Mas Kece. I love you. Baik. Kapan kira-kira balik Bang Asra? Oke, nanti kalau balik, telepon balik ya, saya mau bicara. Oke,
Pak, saya pulang dulu ya. Nanti bisa Bapak istirahat. Istirahat. Nanti kalau mau makan nanti diantar makanannya sama Mbak Maya. Mau peluk tidak? Mau peluk tidak? Oke teman-teman, kita semua sudah mau pamit pulang. Bang anggota Dewan, Bang Abdullah Ghazan juga yang luar biasa turun langsung ke sini, memberikan support, memberikan semangat secara langsung ke Pak Yunus. Nah tadi juga Bang Abdullah Ghazan juga sudah jelaskan, sudah berjanji bahwa akan mengurus semua keperluan Pak Yunus untuk pulang kembali ke Yelu. Amin ya, semoga rezeki Bang Abdullah Ghazan selalu dimudahkan. Pokoknya masyarakat butuh sosok seperti ini. Maju terus Bang Abdullah Ghazan. Salam hangat saya, host Angga. Thank you buat semuanya.